Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Alafif, NIM 2311401, mahasiswa Universitas Askia. Kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang dokter dan juga sekaligus seorang penulis, Dr. Alfizon Amir, SPPD, Finasim. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kabarnya pada saat sekarang baik. Apakah puasa Bapak lancar pada hari ini atau bagaimana? Alhamdulillah puasanya bisa berjalan baik. Alhamdulillah. Baik Pak, langsung saja eh, pertanyaan saya pada wawancara pada malam hari ini, yaitu bagaimana Bapak membangun hubungan yang baik dengan pasien Bapak saat di rumah sakit? Ya, kalau di rumah sakit dengan pasien kita berusaha untuk bisa berkomunikasi baik. Jadi kita bisa dengan jalan mencoba untuk mendengar dari apa yang mereka keluhkan, ya, sehingga kita juga bisa mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan setiap keluhan yang mereka sampaikan. Nah, dan kemudian dari sinilah nanti kita akan bisa melakukan pemeriksaan berikutnya. Kira-kira apa yang harus dilakukan sesuai nanti dengan keluhan utama dari pasien kepada kita. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa pendekatan Bapak dalam merencanakan perawatan jangka panjang untuk pasien dengan kondisi yang kronis? Ya, kalau pasien-pasien kronis itu adalah penyakit-penyakit yang memang dia membutuhkan pengobatan jangka lama dan tidak jarang itu sampai seumur hidup. Contohnya pada pasien diabetes, pasien hipertensi, dan lain-lainnya. Dan disinilah kita perlu berperan bagaimana caranya agar pasien ini mereka mengerti dan paham dengan penyakit yang dia derita. Nah, jadi waktu itu kita perlu melakukan penyuluhan, ya, menyampaikan kepada mereka, ini loh sakit bapak, ini loh sakit ibu, dan penyakit ini bukan tidak bisa diobati, dia bisa diobati, tapi barangkali mungkin dia tidak akan bisa berbalik seperti awal. Nah, maka di sini perlu adanya pemeliharaan, istilahnya menjaga agar kondisi tetap sehat. Nah, disinilah peran daripada pasien, bagaimana mereka bisa menjaga agar penyakitnya itu tidak bertambah berat. Nah, barangkali mungkin tidak akan sembuh seperti awal, tapi minimal tidak akan bertambah berat, ya kan? Dan kemudian ya agak sedikit lebih baik daripada kondisi yang ada hari ini. Bagaimana Bapak memastikan kepatuhan pasien terhadap rencana perawatan yang Bapak terapkan terhadap pasien yang Bapak obati? Iya, untuk mereka bisa berobat baik, memang mereka harus patuh. Dan tentu di sini kita harus melakukan pemeriksaan, ya, kontrol itu setiap bulan mereka diwajibkan untuk datang. Dan mereka diberikan obat satu bulan, ya. Kemudian pada bulan berikutnya mereka datang, nanti kita tanya, kita lihat apakah obatnya dimakan, apakah nanti pola hidupnya mereka rubah sesuai dengan yang kita sarankan atau bagaimana. Dan ini biasanya ya alhamdulillah biasanya pasien mau mengikuti saran kita, ya, karena mereka juga ingin untuk lebih baik. Terus cara pendekatan dengan pasien seperti apa Bapak? Ya, cara pendekatan dengan pasien ini, ya, keluhan mereka kita dengar dan kemudian kita carikan solusi dari apa yang mereka keluhkan. Apakah solusinya dalam bentuk obat atau solusinya dalam bentuk pola hidup yang harus diperbaiki, atau barangkali mungkin dengan pemahaman yang lain yang ini akan membantu mereka dalam proses pengobatan. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak
mengatasi tantangan dalam berkomunikasi dengan pasien yang mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang penyakit mereka. Ya, kita berkomunikasi dengan pasien harus menggunakan bahasa mereka sendiri. Artinya, ya kita tidak bisa menggunakan bahasa ilmiah yang selama ini kita pahami, yang selama ini kita gunakan. Tapi kita berkomunikasi dengan mereka itu dengan bahasa awam, dengan bahasanya orang awam, sehingga mereka bisa mengerti dengan setiap apa yang kita sampaikan. Dan mereka bisa paham dengan apa yang kita maksud. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari sini kita bisa lihat ada beberapa buku yang telah Bapak tulis. Apa yang menginspirasi Bapak terhadap menulis suatu buku karya Bapak sendiri? Ya, inspirasinya adalah pertama diantaranya untuk mempermudah komunikasi kepada pasien. Dan biasanya kan kalau satu penyakit kita terangkan kepada pasien butuh waktu. Nah, karena butuh waktu, makanya saya punya cara adalah dengan cara menulis dan membuatnya dalam bentuk buku, dan nanti ini kita berikan kepada mereka. Sehingga mereka bisa baca bukunya di rumah, dan nanti kalau pada saat bertemu kembali mereka bisa menanyakan dari apa-apa yang mereka tidak pahami. Bagaimana cara Bapak membagi waktu terhadap menulis dengan pekerjaan Bapak sebagai dokter? Ya, kalau menulis pada saat sekarang sudah lebih mudah dibandingkan dengan 10-20 tahun yang lalu. Ya, kalau 10-20 tahun yang lalu kita menggunakan mesin tik, dan kemudian setiap kali ada kesalahan itu kertasnya terbuang. Tapi kalau sekarang kan kita ada laptop. Bahkan juga ada ada HP, ya kan, Android, dan juga ada tablet yang bisa kita gunakan, sehingga kita kapan saja di mana saja itu bisa menulis. Pada setiap waktu ada luang kita lakukan, ya kita bisa menulis dari semua ide-ide yang kita punya. Nah, yang nanti pada saat tertentu semua yang kita tulis ini kita edit, ya kita susun kembali sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga akhirnya nanti dia menjadi sebuah buku. Baik. Apakah di antara buku Bapak ini ada yang tentang perjalanan Bapak atau tentang pasien-pasien Bapak gitu? Oh, kalau buku ini ada 1, 2, 3, ini adalah buku tentang perjalanan hidup, memory. Jadi kalau yang Maritas Jalan pada saat mahasiswa, kemudian ini pada saat jadi pertama jadi dokter, kemudian ini setelah berkarir menjadi seorang dokter, dan kemudian ini ada buku diabetes, ini tentang penyakit, dan juga nanti ini tentang COVID yang kemarin pernah menjadi pandemi. Sudah berapa ada beberapa tempat untuk membeli buku Bapak ini? Kalau buku ini semuanya bisa dibeli online, ada di Shopee, ada di Tokopedia juga ada, di Gopedia juga ada, kemudian di Bukalapak juga bisa didapatkan. Baik. Ini memang buku Bapak nulis sendiri atau bagaimana? Ya, ini semuanya buku ditulis sendiri. Atau ada gabungan dengan dokter-dokter lain atau teman Bapak yang lain? Kecuali ya semuanya ini ditulis sendiri, kecuali ini ulas COVID kita berdua nih dengan teman. Ada Dokter John D. Amal di situ. John D. Akmal. Jadi ya saya dengan Dokter John D. Akmal menulis buku tentang ulas COVID ini. Baik, mungkin sekian wawancara pada malam hari ini. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu singkat ini terhadap wawancara yang telah berlangsung pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.